Tanpa ada suara derap langkah kaki sedikit pun yang mendekati meja, tiba-tiba sebuah tangan menjulur dari kegelapan di sebelah Slamet. Segelas kopi hitam beruap tebal diletakkan di atas meja kayu yang lapuk. Jantung Slamet berdegup liar. Ia melirik gemetar ke arah tangan yang menyajikan gelas kaca itu. Tangan sang nenek kurus kering seperti ranting layu, berwarna pucat kebiruan layaknya daging busuk mati. Kuku-kukunya memanjang, retak dan menghitam legam. Dan yang jauh lebih membuat darahnya mendidih ketakutan adalah di sela-sela kuku dan jemari keriput nenek tersebut terselip serpihan tanah basah dan memerah, persis seperti tangan sesosok mayat hidup yang baru saja susah payah menggali jalan keluar dari liang lahatnya sendiri. Akan tetapi, kepungan hawa dingin alas ketonggo dan sisa-sisa kantuk berat membuat pertahanan logika Slamet runtuh. Ia mensugesti dirinya sendiri bahwa ini semua hanyalah imajinasi karena terlalu lelah. Dengan tangan yang bergetar hebat, ia meraih gelas kopi panas itu. Ia meniup pelan cairan hitam pekat beruap di atasnya, lalu mengambil satu tegukan besar. Detik berikutnya, seluruh otot di tubuhnya menegang kaku. Matanya berbelalak lebar, menatap kehampaan. Tidak ada jejak rasa manis gula atau pahitnya kopi seperti pada umumnya. Yang dengan paksa meluncur ke tenggorokannya adalah cairan dingin membeku, berbau anyir darah karat yang teramat busuk. Teksturnya kental, dipenuhi partikel kasar seperti pasir dan kerikil tajam yang langsung mengiris kerongkongannya. Slamet tersedak keras, terbatuk teramat hebat, dan refleks memuntahkan seluruh isi mulutnya ke atas meja. Napasnya tersengal-sengal, menahan kontraksi mual yang menyiksa perutnya. Slamet menundukkan kepalanya, menatap ceceran cairan hitam yang baru saja dimuntahkannya di bawah cahaya temaram lampu teplok. Saat itulah jantungnya seakan dilepas paksa dari rongga dadanya. Kebenaran yang menjijikkan terpampang nyata di depan matanya. Tapa yang sedari tadi disangkanya sebagai ampas kopi adalah murni gumpalan tanah makam merah yang liat dan basah. Di antara lumpur tanah itu, belatung-belatung putih gemuk menggeliat buas, berenang di atas lendir bercampur kelopak bunga kantil yang telah layu, serta serpihan-serpihan kecil bergerigi putih pudar yang tak mungkin salah lagi adalah serpihan remuk dari tulang belulang manusia. Akal sehat Slamet seketika terenggut hancur lebur. Tubuhnya lumpuh oleh terror mutlak. Dengan rahang bergetar menggeletuk, Slamet mendongakkan lehernya ke depan. Sang nenek gaib kini sudah berdiri menjulang tepat di hadapan wajahnya. Makhluk astral penunggu hutan itu menunduk ke arahnya dengan pandangan dua bola mata putih yang siap menghisap jiwanya. Secara perlahan yang mengerikan, ujung bibir pucat pasi sang nenek mulai berkedut, ditarik ke atas membentuk sebuah senyuman.
Namun, senyuman itu sama sekali tidak berhenti di batas kewajaran manusia. Sudut mulutnya terus merekah paksa, menyobek kulit daging pipinya sendiri tanpa setetes pun darah menetes. Sobekan bibir itu melebar sejauh-jauhnya hingga menganga menembus mencapai daun telinga, memamerkan rahang lebar berisi barisan gigi-gigi runcing yang dipenuhi karat darah dan tumpukan tanah pekuburan. Satu jeritan memilukan akhirnya pecah, merobek paru-paru selamat. Ia melompat mundur dengan tenaga keputusasaan liar hingga bangku kayu tempatnya duduk hancur berantakan menghantam tanah. Setengah merangkak, ia bangkit dan berlari terhuyung-huyung menerjang keluar melewati pintu reot warung tersebut. Ia tak lagi mempedulikan cuaca kelam alas ketonggo yang mencekik. Ia berlari sekuat tenaga serampangan ke arah bayangan truk tuanya, merasa seolah jutaan lengan tak kasat mata dari dalam warung busuk itu sedang menjulur liar, ingin menyeret rohnya kembali. Di balik dengung panik telinganya, satu-satunya hal yang bergema jelas di benaknya hanyalah hasrat absolut untuk melarikan diri menjauh sebelum ia mati dan dikubur di dasar warung neraka tersebut. Sambil menangis sesenggukan dan terenggah-enggah dalam kepanikan buta, Slamet melemparkan tubuhnya ke dalam kabin dan menghajar kunci kontaknya. Suara deru mesin truk menggeram keras. Ban truk berdecit liar mengoyak aspal basah, melaju secepat mungkin meninggalkan tempat terkutuk itu. Tangan kasarnya memutih mencengkram setir kemudi sekuat mungkin. Saat deru napasnya mencoba stabil, dengan sisa keberanian, Slamet menatap lurus ke dalam kaca spion luar truknya. Tepat pada detik itu, darah di sekujur tubuhnya terasa menguap tak tersisa. Dari pantulan cermin retak itu, warung beratap rumbia tersebut memudar dan lenyap perlahan ditiup angin kabut. Di titik tepat ia memarkir kendaraannya tadi, kini berdiri kokoh hamparan kuburan keramat yang kuno dan penuh lumut, bersemayam tenang di bawah kokohnya pohon beringin raksasa tua pemakan jiwa. Slamet baru saja makan dan minum di atas pusara pemakaman tak bernama tertua di alas Ketonggo. Memang malam itu Raga Slamet berhasil kabur keluar dengan selamat dari labirin maut alas Ketonggo. Namun percayalah, Slamet sesungguhnya tidak pernah benar-benar pulang. Di dinding sanatorium jiwa ini, ia masih membusuk setiap malamnya. Kini, setiap kali ia memejamkan mata walau sesaat, ia kembali diseret duduk di warung gila itu. Lidahnya kembali mengecap rasa tanah makam bercampur darah keruh. Matanya selalu disuguhkan senyuman nenek iblis berdaging robek yang abadi menunggunya kembali. Kisah Slamet bukanlah bualan supir lintas malam biasa yang sekadar ingin menakuti anak kecil. Entitas ini eksis, bersabar menanti di balik bilik dimensi kabut alas Ketonggo. Pesanku untuk kalian yang berani melintas di sana malam ini,
Bila kau merasa diawasi dan menemukan warung kayu berlampu kuning yang berdiri ganjil menjanjikan kopi panas di tengah kehampaan rimba, alihkan pandanganmu dan injak pedal gasmu dalam-dalam. Jangan pernah berani menepi barang sedetik pun, atau kalianlah yang akan dijamu kopi hangat bertoping tanah dari liang lahat kalian sendiri.